Master budget dan akuntansi pertanggungjawaban. Oke ya, jadi di kali ini kita sudah masuk ke dalam penyusunan master budget. Ya, sebenarnya masih banyak budget-budget yang lain, tapi yang pertama-tama adalah ya budget ini dulu ya. Apa itu master budget dan akuntansi pertanggungjawaban ya akan kita bahas di video kali ini ya. Baik, seperti biasa, saya hanya mengingatkan kembali, yang belum subscribe, silakan subscribe. Nantikan video selanjutnya mengenai materi akuntansi biaya ini ya. Oke, budget dan siklus budget. Budget itu adalah suatu ekspresi kuantitatif dari rencana tindakan yang diajukan oleh manajemen untuk periode tertentu dan untuk mengkoordinasikan dana yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Oke, jadi itu bahasa textbook-nya. Budget adalah ekspresi kuantitatif atau yang biasanya dinyatakan dalam angka untuk tindakan yang akan dilakukan nantinya diajukan oleh manajemen untuk periode tertentu ya. Jadi budget itu adalah ya memang angka ya, angka mengenai tindakan akan dilakukan oleh manajemen untuk periode tertentu, tidak selama-lamanya ya, hanya tertentu saja untuk ya dana itu diperlukan menjalankan operasional. Ada juga disebut dengan sebagai blueprint. Ya, blueprint untuk perusahaan atau bisa dibilang ya cetak biru ya, rancangan perusahaan untuk periode mendatang. Nah, itulah istilah budget. Ya, kalau misalnya menggunakan bahasa textbook. Ya, anggaran keuangan mengukur ekspektasi manajemen terkait laba, arus kas, dan posisi keuangan. Laporan keuangan untuk periode ke depan disebut juga budget ya, neraca dianggarkan, laba rugi dianggarkan. Nah, rencana strategis. Anggaran terkait strategi mencerminkan bagaimana organisasi menyesuaikan kemampuannya dengan peluang di pasar. Jadi itulah strategi. Kita bagaimana kemampuan kita, ya terus peluang di pasar itu bagaimana. Nah, itulah strategi ya. Jadi strategi itu kita menyesuaikan dengan kemampuan dan peluangnya. Nah, pertanyaan terkait strategi yang umum seperti tujuannya apa? Kita bikin produk ini sebenarnya tujuannya buat apa dulu? Ya, jadi kalau bikin HP tujuannya untuk ya membantu komunikasi misalnya atau membantu yang aktivitas lain. Bikin motor, bikin mobil, bikin deterjen dan seterusnya ya, pasti harus ada tujuannya. Kalau misalnya bikin barang ternyata tidak ada tujuan, oh itu udah pasti tidak akan ada yang mau beli kan. Bagaimana agar produk bisa berbeda dengan pesaing? Kita sudah punya barang ini, yang lain juga sudah punya. Nah, terus yang membedakan kita dengan pesaing itu apa? Apakah dari sisi harga, apakah dari sisi teknologi, spesifikasi, merek, dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat kita itu harus, ya pokoknya jangan sampai sama dengan pesaing lain. Ya, misalnya lah ya, kalau elektronik itu HP, nah kita perbedaannya Samsung dengan yang ya, Xiaomi misalnya apa ya? Samsung itu servisnya di mana-mana, service centernya itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, terus juga layanan yang lebih cepat, ya, misalnya seperti itu. Tapi harganya masih kalah saing dengan si Xiaomi tadi ya. Nah, intinya di situ agar kita berbeda, jangan sampai identik atau mirip-mirip. Pangsa pasarnya, kita itu mau jualan kemana? Barang ini kita ingin jual ke ya, luar negeri atau dalam negeri, atau ya udah mungkin hanya di daerah tertentu saja. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Kita sudah bikin produk ini, kita ingin jual kemana? Struktur keuangan ya, berarti struktur keuangan itu sebenarnya terkait dengan perusahaan secara menyeluruh lah ya. Lebih banyak utang, atau lebih banyak modal, atau lebih banyak investasi, dan sebagainya. Risiko dan peluang dari strategi tersebut dan bagaimana rencana cadangannya. Segala sesuatu itu pasti tidak bisa berjalan 100% dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu rencana cadangan. Harus ada plan A dan plan B, atau misalnya ada plan Z. Lebih baik kalau misalnya itu ada rencana yang lebih banyak ya. Nah, itulah karena ketika kita menjalankan sesuatu pasti ada risiko dan pasti ada peluangnya. Tidak mungkin hanya berisiko saja, peluangnya tidak ada sama sekali. Atau kita mengharapkan peluang, sedikit pun risiko tidak ada, itu mustahil. Dia pasti ada risiko dan peluangnya. Tinggal dipikirkan bagaimana. Apakah peluang itu sebanding dengan risiko yang akan diterima nanti. Itulah yang akan dipertimbangkan oleh manajemen. Nah, ini siklus budget dan master budget bekerja sama. Jadi manajer itu diharapkan bisa membuat budget untuk ya bekerja sama. Jadi dari atas sampai bawah itu bekerja bersama-sama untuk bikin budget. Nah, caranya apa ya? Lihat masa lalu itu bagaimana. Nah, terus nanti ketika masa depan ya paling tidak jauh berbeda atau mungkin ada berbeda sedikit.
Nah, manajer senior memberikan manajer bawahan kerangka referensi dan bandingkan dengan hasil aktualnya. Jadi, manajer yang sudah cukup tinggi ya pangkatnya ya, sudah cukup senior, dia itu akan memberikan langkah-langkahnya. Silahkan dijalankan, silahkan disesuaikan. Nah, baru nanti ketika sudah diberikan pedomannya akan dibandingkan dengan hasil aktualnya. Akuntan manajemen membantu manajer memeriksa variasi rencana dan bagaimana jika menyimpang. Nah, ini juga ketika sudah ada variasi atau misalnya ya tidak sesuai dengan harapan, nah itu pasti akan dianalisa. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa menyimpang dari yang seharusnya? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ini? Ya, itulah yang menjadi fungsinya di sini ya. Manajer dan akuntan manajemen merubah kondisi berdasarkan pengalaman untuk membuat rencana di periode berikutnya. Jadi, budget itu sebenarnya atau seharusnya itu dibuat secara kondisional. Artinya melihat kondisi yang ada, juga tidak boleh terlalu kaku. Ya. Nah, dari proses itu dokumennya disebut master budget yang mengungkapkan operasi manajemen dan rencana keuangan untuk periode tertentu, termasuk anggaran laporan keuangan. Oke, ini siklus dari budget dan master budget ya. Nah, master budget itu melibatkan keputusan keuangan dan operasi yang keputusannya seperti bagaimana sumber daya yang terbatas itu kita gunakan. Segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebesar apapun dia pasti memiliki keterbatasan. Itu sudah pasti. Apapun keterbatasannya. Bisa keterbatasan bahan, bisa keterbatasan sumber daya alamnya, atau bisa keterbatasan tenaga ahli, sumber daya manusianya, dan sebagainya. Pasti. Semua perusahaan, baik itu kecil maupun besar, dia pasti ada keterbatasan sumber daya. Nah, disitulah tantangan mereka itu bagaimana menjalankan perusahaan dengan baik, tapi sumber dayanya itu terbatas. Keuangan. Nah, keuangan juga yang paling penting itu kita mendapatkan duit itu caranya bagaimana. Percuma kalau misalnya kita sudah berencana sebaik mungkin, sebagus mungkin, sedetil mungkin kita buat rencana itu, ternyata duitnya tidak ada sama sekali. Akhirnya ya sudah, itu menjadi percuma atau tidak akan digunakan. Nah, ini salah satu hal yang penting. Jadi pikirkan bagaimana sumber dananya, bagaimana keuangannya. Kalau misalnya sudah ada keuangan, nah itu mungkin ya bisa dipikirkan bagaimana tindakan selanjutnya. Ya, bahkan beberapa organisasi itu biasanya ya mikirkan duit yang diperoleh itu berapa dulu. Nah, ketika sudah mendapatkan duitnya baru akan bikin rencana tindakan atau budgetnya. Ya, jadi dia itu akan menyesuaikan duit yang ada dulu, bukan dia itu bikin rencana ya baru dia akan cari duitnya. Nah, itu salah. Dia pasti akan mencari duitnya dulu, terus duit yang diperoleh itu berapa. Nah, baru di situ akan bikin rencana atau budget. Nah, ini keuntungan dari budget, meningkatkan koordinasi. Karena bikin budget itu tidak mungkin hanya satu orang, hanya satu bagian. Pasti semua bagian dalam perusahaan, setiap divisi perusahaan itu pasti akan bikin budget. Oleh karena itu ketika ada seperti itu, akhirnya meningkat koordinasi dan komunikasi antara unit satu dengan unit lain, antara divisi satu dengan divisi lain, antara bawahan dengan atasannya, antara si manajer dengan si anggotanya, seperti itu. Nah, jadi ada komunikasi yang intens di situ ya. Nah, komunikasinya itu harus bisa dipahami oleh semua pegawai, bukan berarti manajer itu dia menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh pegawai lainnya. Menyediakan kerangka untuk menilai kinerja dan fasilitasi pembelajaran. Nah, budget ini juga untuk sebagai bahan pembandingan atau pembelajaran. Nah, antara rencana dengan kinerja itu jauh lebih baik ketika rencana itu tidak jauh berbeda dengan yang realisasi. Kalau misalnya antara yang realisasi dengan yang dianggarkan itu jauh berbeda, berarti itu sudah tidak bagus kinerjanya. Karena apa? Bisa jadi dia itu menganggarkannya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, otomatis itu bisa mengurangi nilai dari si karyawan itu kan. Artinya dia itu budgetnya itu ada yang salah, atau sistemnya salah, atau caranya salah, atau yang lain-lainnya salah. Nah, oleh karena itu memang budget itu jauh lebih baik kita bikin sesuai, meskipun tidak bisa 100% sama, tapi lebih baik dia itu tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin perbedaannya hanya sekitar 10%, atau misalnya ada 7% atau 3%, ya itu masih lebih baik daripada sampai 50% perbedaannya. Ini contoh lah ya, kalau misalnya penjualan itu direncanakan 1 miliar, dianggarkan 1 miliar, ternyata realisasi atau aktualnya hanya
700 juta saja. Berarti di situ kan ya ada kelebihan penganggaran. Nah, itu dianggap sebagai tidak bagus karena apa? Bisa jadi salesnya itu kerjanya kurang maksimal atau mungkin ya budgetnya yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Udah tahu kondisinya lagi sulit, tapi malah dipaksa untuk target penjualan tinggi. Ya, itu kan tidak, ini juga kan, tidak efektif juga akhirnya. Kasian sih sales-salesnya. Nah, karena bekerja tidak sesuai dengan targetnya juga terlalu tinggi dan mustahil. Bahkan beberapa perusahaan pun yang mungkin tidak mampu juga menetapkan target seperti itu. Nah, oleh karena itu ya memang harus menyesuaikan lah dengan kemampuan. Motivasi manajer. Nah, sehingga di sini ya ketika sudah dianggarkan, biasanya manajer itu akan bekerja keras untuk ya mencapainya. Harus sebisa mungkin ya mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Nah, inilah salah satu manfaat dari budget ya. Jadi meningkatkan koordinasi untuk penilaian, kemudian juga yang motivasi manajer untuk bekerja lebih giat atau lebih keras lagi. Nah, ini juga ya. Riset menunjukkan bahwa budget yang menantang mendorong peningkatan kinerja karyawan dan memaksa agar berpikir kreatif. Jadi budget itu kadang-kadang ya membuat seseorang itu semakin terdorong. Ya, terus kinerja karyawan itu semakin meningkat. Ya, yang penting budgetnya itu juga jangan terlalu tinggi yang tadi seperti saya bilang. Kalau terlalu tinggi juga kasihan. Nah, ketika tidak bisa dicapai, akhirnya ya semua sales-sales itu akan dinilai jelek semua. Nah, ini tantangannya. Jadi, tantangan dalam mengatur budget itu pertama, ya manajer atas biasanya menginginkan bawahannya untuk ikut membuat anggaran. Karena mereka lah yang lebih mengetahui operasi perusahaan. Biasanya kalau yang turun ke lapangan itu pasti yang bawahan kan. Oleh karena itu ya, mereka yang lebih mengetahui kondisi lapangan daripada si manajernya. Manajer mengetahui, tapi yang lebih banyak tahu itu yang bawahannya. Makanya disitulah, ini mengatur budget itu perlu waktu yang tidak bisa sebentar. Bahkan beberapa departemen itu sampai 50% waktu mereka itu cuma ngurusi budget aja. Jadi kalau 8 jam kerja, ya mereka itu sampai ya 4 jam itu hanya ngurusi budget aja. Dan itu setiap hari mereka urusi. Beberapa perusahaan bahkan ada yang kerjaannya memang adalah budgeting. Ya memang mengurus budget lah ya. Anggaran tidak harus kaku. Memang bagaimanapun juga anggaran harus dicapai, tapi ketika ada pengeluaran tambahan yang akan berdampak ke jangka panjang, maka anggaran harus disesuaikan lagi dengan kondisinya. Nah, di sini ya kalau misalnya anggaran itu biasanya ya, beberapa anggaran itu ada yang sifatnya itu fleksibel, ada juga yang sifatnya itu kaku. Jadi tidak bisa berubah sampai kapanpun ya segini-segini saja. Persentase kenaikannya juga segini saja, tapi kalau misalnya yang fleksibel ya berarti dia itu akan ya menyesuaikan dengan kondisi. Budget biasanya dibuat dengan bulanan, semesteran, kuartalan. Tidak pernah budget itu dibuat sampai 5 tahun, apalagi sampai selamanya. Tidak pernah ada. Karena ya kondisi dunia usaha itu tidak pasti. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap jamnya, setiap detiknya itu tidak pasti. Oleh karena itu, ya budget itu tidak pernah dibuat, bahkan tidak usahlah mungkin selamanya. Budget itu tidak pernah dibuat sampai 5 tahun. Jarang, karena kalau 5 tahun terlalu lama. Biasanya budget itu yang paling lama adalah setahun. Setahun pun masih terlalu lama. Biasanya budget itu ya lebih bagusnya dibuat dalam bulanan atau dalam semesteran, kuartalan ya. Ulasan waktu. Nah, ini juga yang sebelumnya saya bilang. Jadi ketika suatu perusahaan itu merilis suatu produk, mereka itu tidak pernah sampai ya produk ini akan sampai 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan tidak akan tergantikan. Oh, tidak mungkin. Kalau misalnya zaman dahulu mungkin bisa saja. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kita merilis produk baru itu biasanya tidak sampai 3 tahun lebih. Ya paling setahun atau 2 tahun saja bisa bertahan produk itu, menguntungkan. Nah, ketika nanti ada pesaing lain sudah mengembangkan produk baru yang lebih inovatif, lebih bagus, akhirnya itu bisa mengalahkan produk dari perusahaan itu kan. Makanya kalau anggaran itu jarang sekali sampai dibuat ya 5 tahun atau 3 tahun. Ya pasti setahun aja. Produk itu juga biasanya dibuat ya, jangka waktunya pendek. Biasanya 3 tahun ke bawah. Ya, bahkan ada yang bisa setiap semester atau setiap tahun itu akan dibuat produknya. Nah, periode anggaran ya ini juga yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi 1 tahun, terus juga bulanan, kuartalan. Budget yang terus-menerus adalah budget yang selalu ada untuk periode ke depan yang spesifik dan dibuat secara bulanan, kuartalan, atau tahunan. Yaitu waktu dari anggaran ya.
mempersiapkan anggaran operasi. Nah, ini salah satu ya contoh ya bagaimana furniture stylistik atau ya mebel lah ya. Mebel itu mempersiapkan anggaran untuk operasionalnya. Nah, ini ada pertama, dia itu jual dua jenis meja ya. Ada casual dan deluxe. Ya, kemudian juga dia itu ada dua jenis bahan baku, papan granit dan oak merah. Nah, itu istilahnya kayu yang mereka pakai atau bahan yang mereka pakai. Ya, dua cost driver, kemudian juga di sini ya kapasitasnya 300.000 jam tenaga kerja, ya 15.000 jam untuk setup-nya, ya dan seterusnya. Oke, ini ya informasi yang diperlukan dalam membuat budget di awal-awal. Ya, langsung saja. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan bahwa oak merah sama granit ya bahan bakunya ya. Ya, dia adalah $7 per kaki papan atau bisa dibilang ya ini semacam pengukuran yang digunakan di ya daerah Amerika lah ya. Kalau kita itu ya paling semacam meter persegi atau misalnya ya papan per meter atau misalnya ya seperti itu kan, atau misalnya ya menggunakan kilogram. Nah, kalau mereka itu kaki papan istilahnya, atau ya square feet atau ya board feet ya kan, ya kaki papan ya itu istilah pengukuran sebenarnya, ya itu istilah pengukuran. Kalau kita kayak per meter atau per meter kuadrat, per meter kubik ya seperti itu. Jadi ukuran bahan baku untuk ek merah itu adalah $7 harganya ya setiap kakinya. Kalau granit itu $10. Tenaga kerja langsung itu $20 per jam. Jadi mereka itu per jam bekerja dibayar $20. Nah, kemudian ini ada langsung dibuat tabel ya, ini produk ya. Red yang ek merah sama granit itu perlu 12 papan ya, 12 kaki papan. Kalau yang granit itu perlu 6 kaki papan untuk yang casual. Kalau untuk yang deluxe dia itu perlu 12 kaki papan. Granitnya itu adalah ya 8 kaki papan. Ingat, casual sama deluxe itu adalah jenis mejanya. Kalau ini adalah bahannya. Ya, jadi ek merah sama granit itu adalah bahannya. Kalau ini adalah jenis meja yang dipakai. Jadi mereka itu ek merah ada yang untuk casual, ada yang untuk meja deluxe. Granit juga begitu, ada yang untuk casual, ada yang deluxe. Jadi dua jenis meja, dua jenis bahan. Nah, seperti itu lebih jelasnya. Ya, dua jenis meja, dua jenis papan. Nah, kemudian kalau misalnya untuk meja casual itu perlu 4 jam. Kalau misalnya deluxe itu perlu 6 jam. Jadi lebih lama pengerjaan yang deluxe. Kalau casual itu dia lebih sebentar ya, karena 4 jam saja. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah expected sales in units. Itu maksudnya adalah unit yang diharapkan akan terjual. Atau ya bisa dibilang yang penganggaran untuk yang terjual ya. Kalau casual itu akan terjual sebanyak 50.000 unit diharapkan. Kalau deluxe itu 10.000 unit yang diharapkan akan dijual. Selling price itu berarti harga jual. Harga jual casual itu 600, kalau misalnya deluxe itu adalah $800. Jadi lebih mahal yang meja deluxe ya. Meja deluxe itu lebih mahal daripada meja casual. Casual lebih murah. Kalau deluxe itu lebih mahal. Karena meja deluxe itu dia pengerjaannya lebih lama. Dan juga ya memerlukan bahan yang lebih banyak. Kalau meja casual ya, pengerjaannya lebih sebentar, terus bahannya lebih sedikit ya. Nah, ini 8 kaki kuadrat, kalau ini 6 kaki kuadrat. Ya. Kemudian target ending inventory in units itu maksudnya adalah ya target persediaan akhir. Nah, target persediaan akhir. Jadi diharapkan ya dia itu target persediaan akhir atau target yang tersisanya itu adalah 11.000. Kalau misalnya deluxe itu adalah 500. Ya, persediaan awal dalam unit 1.000. Ya, kalau ini persediaan awal dalam unitnya adalah 500 ya. Persediaan awal dalam dolar 384, kalau ini adalah 262.000. Nah, ini adalah bahan baku yang mereka perlukan. Ya, BF itu adalah kaki papan ya, board feet. Nah, kalau square feet berarti kaki kuadrat. Ya, memang agak rumit ya kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau kita artikan memang agak rumit. Ya, kalau kita itu ya meter persegi atau per meter, nah itu lebih enak kan ya. Karena itu yang kita pakai sehari-hari. Oke, kalau misalnya ini bahan bakunya. Jadi ek merah itu persediaan awalnya adalah 70.000 kaki papan. Sementara kalau untuk persediaan akhir itu adalah 80.000 kaki papan. Kalau granit 60.000 dan 20.000.
Oke, kita buat tahapannya dulu ya. Jadi ini informasi-informasi tentang budget yang akan disusun. Nah, tahapannya pertama kita buat budget penjualan dulu. Nah, penjualan itu untuk casual berapa unit? 50.000. Kalau deluxe itu adalah 10.000. Terus harga jualnya adalah ya 600 dan 800. Informasi ini dari sini ya kita dapat ya. Nah, ini 50.000 dan 10.000. Nah, harga jualnya adalah 600 dan 800. Nah, ini ya, 600 dan 800. Tinggal dikalikan, 50.000 kalikan 600 itu adalah 30 juta. Kalau deluxe itu adalah 10.000 kalikan 800, 8 juta. Dijumlahkan 38 juta. Sehingga di sini, ya, untuk budget penjualan diharapkan akan terjual sebesar 38 juta dolar ya. Ya, cukup besar, 38 juta dolar. Nah, kalau tahap 2, ya ini adalah budget produksi dalam unit ya. Budget produksi dalam unit itu pertama, penjualan yang diharapkan akan terjual dalam unit casual 50.000 dan deluxe. Ini juga ya kita dapatkan dari sini ya, 50.000 dan 10.000 ya, expected sales in unit. Ya, ini juga. Jadi penjualan yang diharapkan akan terjual dalam unit 50.000 dan 10.000. Target ending inventory finish good ya. Ya, target persediaan barang jadi akhir. Nah, ini 11.000. Kalau untuk deluxe itu adalah 500. Ini juga informasinya sama, kita bisa dapatkan dari sini ya. 1.000 dan 500. Nah, ini 1.000, casual, deluxe adalah 500 ya. 11.000 dan 500. Ya, ini ya, 11.000 dan 500. Nah, kemudian total require unit ya berarti total unit yang diperlukan. 50 tambah 11 itu 61.000, 10.000 tambah 500 berarti 10.500. Deduct itu adalah dikurangi, maksudnya ya dikurangi persediaan barang jadi awal. Nah, dikurangi persediaan barang jadi awal itu 1.000 dan 500. Ya, ini juga ya. Ini persediaan awal. Ya, 1.000 dan 500. Jadi dikurangi dengan persediaan barang jadi awal. Ya, hasilnya adalah 61 kurang 1.000, 60.000, 10.500 kurangkan 500, hasilnya adalah 10.000. Jadi, total barang jadi yang akan dihasilkan itu senilai 60.000. Oke, tahap 3 itu adalah penggunaan bahan baku dalam kuantitas dan dolar. Ya, ini kecil ya. 60.000 dan 10.000. Yang barusan kita cari, ini 60.000 dan 10.000. Kalikan 12 board feet atau 12 kaki papan dan 6 kaki kuadrat. Itu untuk yang casual. Ya, jadi memproduksi meja casual itu memerlukan 12 dan 6. Informasi ini juga kita bisa dapatkan di casual itu 12 dan 6. Kalau deluxe itu 12 dan 8. 12, 6. Deluxe itu 12 dan 8. 60.000 kalikan 12 hasilnya adalah 720.000. 60.000 kalikan 6, hasilnya adalah 360. 10.000 dikalikan dengan 12 itu hasilnya 120.000. 10.000 dikalikan 8 itu hasilnya adalah 80.000. Langsung dijumlahkan 720 plus 120, 840. Ya, kalau granit itu 360 dan 80, 440.000. Oke, itu bahan baku untuk ek merah dan granit. Ya. Kemudian ya di sini ada persediaan bahan baku awal ya, persediaan bahan baku langsung yang awal. Ek merah itu adalah 70.000 kaki papan, kalau 60.000 ini adalah yang granit. Ya, ini kita bisa dapatkan kembali di ek merah dan granit untuk persediaan awalnya. Ya, jadi persediaan awal 70.000 dan 60.000. Ek merah itu 70, granit adalah 60. $7 ini adalah harga yang per meternya atau per kakinya itu untuk yang ek merah. Kalau misalnya yang granit itu adalah $10 per kaki kuadrat. Nah, jadi bahan untuk ek merah per meternya itu sekitar $7. Kalau granit per meternya adalah $10. Yang 490 itu tinggal 70 kalikan 7 ya. 60.000 kalikan 10, ya ini adalah 600.000. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa granit itu lebih mahal ya bahan bakunya ya. Dia per meternya aja per papannya sudah $10. Kalau misalnya ek merah itu adalah $7 per meter atau per kaki papannya ya kalau satuan di Amerika ya. Nah, kemudian 840. Yang 840 ini barusan yang kita cari ya.
dikurangkan dengan 70.000. Nah, 70.000 yang ada di sini. Ya, kemudian juga yang 440 dari yang granit. Nah, kita kurangkan dengan yang 60.000 ya. Jadi granit kurang granit, ek merah kurangkan dengan ek merah. Nah, hasilnya ya berapa? 840 dikurangkan 70 itu hasilnya adalah 770 ya. 770 dikalikan dengan 7 hasilnya adalah 5.390. Ya, kalau misalnya yang granit 440 kurangkan 60 berarti 380 kalikan dengan 10 3.800. Ya, dapatlah di sini 5.880 dengan 4.400 ditambah ya. Ingat 490 plus 5.300 bukan ditambah dengan yang 840 ini, bukan. Ya, itu untuk yang dibeli ya. Jadi 490 tambah 5.300 itu hasilnya adalah 5.800. Nah, kalau ini 600.000 plus 3.800 hasilnya adalah 4.400. Dijumlahkan 4.400 plus 5.880 hasilnya adalah 10.280. Oke, ini tahap 3. Ini yang barusan kita cari ya, 840 yang ini dan 440 ya. Ini. Nah, kemudian 80 dan 20.000. Ini informasi yang di persediaan akhir. Ini juga sama bisa kita lihat di slide yang sebelumnya ya. Nah, ini target persediaan akhir adalah 80 dan 20.000. Jadi 80.000 dan 20.000. Total ini diperlukan berarti 840 tambah 80.000 hasilnya adalah 920. Ini juga ditambahkan kemudian dikurangi dengan persediaan awal ya 70 dan 60. Ini juga sama bisa kita peroleh dari yang ya 70.000 persediaan awal ya untuk ek merah dan granit ya 60 dan 70 ya persediaan awal. Oke, kemudian ya 920 kurangkan dengan 70 850.000 dan 400. Ini tinggal dikurangkan ya. Ya, ini terus dikalikan lagi 850 untuk ek merah itu per bahannya itu adalah $7. Kalau yang granit itu adalah 400.000 untuk per bahannya. Oke, 400.000 dikalikan dengan 10 ya. Ya, ini juga sama bahan untuk per keping papan ek merah sama granit. Ya, 7 dan 10. 5 juta dan 4 juta. Ya, 9.900. Kemudian yang kita berikutnya itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, budgetnya. Di sini budgetnya itu adalah yang casual sama deluxe ya. Tadi yang kita sudah produksi 60.000 dan 10.000. Dapat dari budget produksi. 60.000 dan 10.000. Kemudian tenaga kerjanya itu bekerja total 4 jam. Ya, 4 jam dengan 6 jam. Ini bisa kita lihat di informasi yang paling awal ya. Jadi untuk mengerjakan casual itu perlu 4 jam. Deluxe itu perlu 6 jam. Nah, ini. Casual 4 jam, deluxe adalah 6 jam. Langsung saja dikalikan 60.000 dikalikan 4, ya 10.000 dikalikan 6, ya 240 ya. 60 kali 4, 240, 10 kali 6, 60.000. Nah, ini total jamnya. Jadi ada 60.000 unit meja casual, ada 10.000 meja deluxe. Nah, ini total per mejanya ya. Total per meja itu perlu 4 jam untuk satu meja. Ini ada 60.000 meja. Ini juga ada 10.000 meja deluxe. Nah, per mejanya itu 6 jam. Sehingga tinggal dikalikan saja ya. 60.000 dan 10.000 dikalikan dengan 4 dan 6. Oke, ini ada total jam. Ingat deh, ini adalah total jam. Karena dia itu ya per meja itu menyelesaikannya berapa jam, terus dia ada total berapa unit mejanya. Nah, ini per jamnya itu karyawan dibayar berapa? Cukup tinggi ya. Jadi per jam karyawan itu $20 per jamnya. Nah, jadi langsung dikalikan 240 kalikan 20, 4.800, 60.000 dikalikan 20, 1.200 dijumlahkan 60 juta ya. Jadi ini adalah budget untuk tenaga kerja. Tenaga kerja itu sampai 6 juta. 6 juta dolar ya. Nah, kemudian di sini tahap 5 ya, sumber daya yang diperlukan. Nah, kita bisa lihat ya 60.000 dan 10.000 sama ya. Jadi ini meja yang sudah berhasil diproduksi, 60 dan 10. Nah, kemudian yaitu jumlah meja yang diproduksi per batch-nya. Jadi
dalam satu kelompok itu ada 50 untuk casual, deluxe itu ada 40. Total kelompoknya ada 1.200 dan 250 ya. Ingat batch itu adalah kelompok, jadi dalam satu kelompok ada berapa orang misalnya. Nah, kalau di sini dalam satu kelompok ada 50 meja, kalau ini satu kelompok 40 meja. Kemudian juga jumlah kelompoknya itu ada 1.200 untuk yang casual, deluxe itu 250. Nah, kemudian juga waktu setup per jamnya ya, 10 jam per batch, 10 jam per kelompoknya. Jadi dia itu ya memakan waktu 10 jam per kelompoknya. Kalau untuk deluxe itu 12 jam per kelompoknya. Nah, sehingga di sini ya total jam setupnya itu adalah total kelompok dikalikan dengan total jam. Ya, 1.200 kalikan 10, 12.000. Ini juga 250 kalikan 12 hasilnya adalah 3.000 jam untuk setup mesin. Ya, pengaturan mesinnya itu sampai 12.000 casual, deluxe itu sampai 3.000. Menghasilkan total jam setupnya itu adalah 15.000. Nah, kemudian di sini setup hours per table itu ada 0,2 ya, sama 0,3 jam. Dapat dari mana ini? Ya bisa kita langsung aja. Di sini sudah ada keterangannya sebenarnya. 5 bagi 1, berarti 5 itu yang ini kan. 12.000 bagi yang 60.000. Hasilnya adalah 0,2. Begitu juga dengan yang deluxe ya. 0,3 itu berarti dapat dari 3.000 dibagi dengan 10.000. Ya, di sini sebenarnya sudah ada saya sedikit berikan itunya ya, cara mencarinya. Ya, kalau yang ini 1.200 dapat dari mana sih? 1 bagi 2 kan. 1 ini 60.000 bagi 2. Yang 5 berarti 60.000 bagi 50 hasilnya adalah 1.200. Ya. Kemudian juga yang kalau ini 3 kali 4 ya. 12.000 ini berarti 1.200 kali 10. Ini juga 250 kalikan 12. Ya, dapatlah 3.000. Ini juga 250 dapat dari 10.000 bagikan 40. Oke, jadi total setup mesinnya itu sampai 15.000 jam ya. Oke, ini ya lebih detail lagi ya. Sebenarnya ini informasi yang sudah ada, jadi ya tidak perlu pusing ya. Ini memang sudah ada dari sananya, jadi tidak perlu kita cari. Oke, model perencanaan keuangan dan analisis sensitivitas. Representasi matematis dari hubungan antara aktivitas operasi keuangan mempengaruhi master budget. Nah, kalau misalnya perusahaan itu pasti menggunakan budget itu udah pakai komputer lah ya. Nggak mungkin lagi lah pakai manual. Ya udah pasti lama. Yang tadi kita contohkan saja itu mengerjakannya ya cukup makan waktu. Itu baru contoh yang kecil. Kalau contoh perusahaan besar, udah pasti nggak akan bisa. Ya, belum lagi kalau misalnya ada salah. Nah, kalau udah ada salah, nah itu lebih repot lagi kan. Sehingga ya kalau misalnya seperti itu udah pasti pakai komputer. Bahkan yang pakai komputer pun dia tidak bisa cepat. Nah, itulah memang tantangan budget luar biasa. Jadi menggunakan manual itu lama, menggunakan komputer pun memang lebih cepat, tapi tetap dia itu tidak akan ya secepat seperti yang diharapkan. Nah, sehingga itulah membuat kita itu perlu menyederhanakan budgeting dan mengurangi beban waktu dan tenaga untuk menyiapkannya. Ya, karena itu tadi komputer itu dirancang untuk membuat pekerjaan kita jadi lebih mudah kan. Sehingga kalau misalnya dengan adanya komputer itu membuat kerjaan kita jadi lebih cepat, lebih sedikit ya. Terus waktunya juga lebih cepat selesai juga. Nah, memang disitulah diharapkan ada software atau program tersendiri untuk khusus budgeting saja. Beberapa software memiliki analisis sensitivitas. Ya, jadi ada plan A dan plan B. Ini contohnya. Jadi sebelumnya ada saya jelaskan bahwa kita itu wajib ada rencana cadangan. Tidak boleh hanya mengandalkan rencana utama saja. Karena rencana utama ketika gagal, nah langsung bingung, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Makanya itulah pentingnya rencana cadangan. Ya, dan lebih baik rencana cadangan itu tidak hanya satu, lebih bagus lagi kalau misalnya ada banyak. Kadang-kadang memang ya rencana cadangan itu terpikirkan pada saat ya ketika rencana utama itu tidak terlaksana. Biasanya seperti itu. Oke, ini ada 3 skenario ya, master budget yang tadi kita sudah buat, kemudian skenario 1, skenario 2.
Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya ini informasinya masih sama ya. Jadi casual deluxe itu unit yang terjual 50 dan 10.000. Ini harga jualnya untuk casual 600, deluxe 800. Ini adalah bahan bakunya 7 dan 10. Skenario 1 bagaimana? Nah, skenario 1 itu bagaimana kalau misalnya harga jualnya itu diturunkan. Nih, A ya. Skenario 1 itu A, 3% penurunan dari harga jual. Gimana kalau misalnya kita turunkan? Nah, ini dapat dari mana 582? Berarti 582 itu dapat dari 100 kurangkan 3 ya. 100% dikurangkan 3 itu 97. Kemudian dikalikan dengan 600. 100 dikurangkan dengan 3. Jadi ya, 600 itu di sini casual deluxe 800, dapat 582 itu dari ya 100 kurangkan dengan 3%. 100% kurangkan 3% hasilnya adalah 97. Kalau deluxe itu berarti 100% kurangkan dengan 3% dikalikan dengan 800. Ya, hasilnya adalah 776. Ya, jadi 582 dan 776. Nah, kalau misalnya yang bahan bakunya dia tidak mengalami perubahan karena yang skenario 1 atau A itu hanya harga jualnya saja yang diturunkan. Bagaimana kalau misalnya skenario A itu kita turunkan harga jadi 3%. Ya, kita turunkan harganya 3%. Bagaimana kira-kira akan berpengaruh terhadap laba operasinya? Di sini diperkirakan 3794 ya. Berarti 22% ini dapat dari mana? Itu dapat dari 3.794 kurangkan dengan 4.860 bagi 4.860. Itulah hasilnya ya, sekitar 21, sekian. Sebenarnya 21, sekian ya, tapi ini dibulatkan. Oke, jadi skenario 1 itu membuat penurunan laba sebesar 21% lebih. Kalau misalnya skenario 2 itu apa? Harga bahan bakunya atau harga per keping papannya itu kita naikkan ya, jadi peningkatan. Nah, di sini ya skenario 2. Ya, lebih simpelnya begini saja. Kalau misalnya menurun berarti itu 100 kurangkan dengan 3 ya, karena itu menurun kan. Tapi kalau meningkat berarti 100 plus 5%. Karena dia meningkat. Kalau menurun dikurang, kalau misalnya meningkat berarti ditambah. Nah, 100 tambah 5%, 105. Berarti di sini yang berpengaruh di bahan bakunya, bukan yang harga jual. Unit yang terjual, harga jual itu tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh adalah harga bahan baku atau harga per keping papannya. Karena yang B ini adalah harga per keping papan. Kalau yang A itu adalah harga jual, ya. Oke, di sini dapat 735. Dari mana itu 735? Berarti 105 dikalikan dengan yang 7 ya. Nah, kalau misalnya yang $10,5 dapat dari 105 dikalikan dengan 10. 105% ya. 105% dikalikan dengan 10. Ya, kalau misalnya yang 7,35 itu berarti 105% kalikan dengan 7. Ya, dapatlah 7,35. Oke, di sini dapatlah 8% penurunan ya. Dari mana? Ini juga sama, 4.483.800 kita kurangkan dengan 4.860 dibagi dengan 4.860, dapatlah ya 7 sekian persen atau 8% ya. Nah, di sini adalah contoh dari plan A dan plan B. Oh, ternyata dengan adanya plan A itu menurun 21% lebih, kalau misalnya plan B itu adalah 7% lebih atau 8% kan. Nah, inilah kalau misalnya kita itu ada rencana cadangan, kita bisa membandingkan mana yang lebih baik. Kalau tidak ada rencana cadangan ya susah. Ya, jadi kalau ada opsi itu bisa kita bandingkan, terus mana yang terbaik dari semua itu kan. Ini juga tadi saya sekedar mengingatkan kembali, ini 100 kalikan 3% itu 97% dikali dengan 600. Dapatlah 582. 100% kurangkan 3%, 97% dikalikan dengan 800, hasilnya adalah 776. Ya, jadi ini ya salah satu plan A dan plan B. Budget akuntansi itu, akuntansi pertanggungjawaban itu ada 4. Pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi. Kalau pusat biaya itu bertanggung jawab pada biaya saja. Kalau pusat pendapatan itu bertanggung jawab pada penjualan saja. Kalau pusat laba itu berarti dia bertanggung jawab terhadap biaya dan pendapatan. Kalau pusat investasi berarti terkait dengan investasi. Lebih gampangnya pusat biaya itu berarti yang biasanya itu mengurus bagian pembelian atau infrastruktur. Nah, karena dia itu beli kan, beli itu pasti biaya. Atau yang bagian membayar-bayar listrik, bayar operasional kantor, nah itulah pusat biaya. Kalau pusat pendapatan berarti dia semacam
divisi sales atau divisi marketing, ya divisi yang bikin stand, nah itu pusat pendapatan. Kalau pusat laba itu biasanya adalah manajer keuangan atau bagian keuangan. Kalau pusat investasi ya itu berarti yang tingkat atas ya, itu berarti direksi ke atas yang mengurusi investasi atau pendapatan dan biaya. Nah, umpan balik. Ya, jadi kenapa kita perlu budget? Karena budget itu ada sebagai gambaran ya. Jadi dengan adanya gambaran itu kita bisa menyiapkan umpan balik atau apa yang harus kita lakukan dengan adanya informasi yang seperti ini. Ya, pertama adalah peringatan awal ya. Jadi memberi tanda ke manajer agar dapat mengambil tindakan korektif. Jadi sudah ada tanda di awal, nah dia pasti akan tidak membiarkan. Sudah ada tanda awal itu ya langsung dicari tindakan koreksinya apa. Nah, contoh ya jika penjualan mengalami penurunan maka manajer akan menganalisis faktor apa yang menyebabkan penurunan itu kan. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi umpan balik itu peringatan awal. Pertama, ya, kedua adalah evaluasi kinerja. Ya, jadi kalau misalnya sudah tahu ada sesuatu yang tidak baik, ya pasti tidak akan dibiarkan. Nah, disitulah sebagai bahan penilaian kinerja kan. Manajer ini kerjanya baik atau tidak dilihat dari apa. Kalau evaluasi strategi, ya, varian terkadang memberi tanda ke manajer bahwa strategi mereka tidak efektif sehingga perlu evaluasi lagi kan. Jadi evaluasi kinerja, kemudian evaluasi strategi perusahaan. Ya, pada prakteknya pengendalian sulit untuk ditandai karena beberapa biaya secara jelas dipengaruhi oleh satu manajer seperti biaya bahan baku, manajer pembelian. Namun harga tersebut tergantung pada kondisi pasar. Ini salah satu salah satu problema yang terjadi dalam tanggung jawab dan pengendalian. Memang yang mengurusi pembelian itu adalah bagian manajer atau divisi pembelian kan, tapi harga-harga barang itu kan bukan dia yang mengendalikan, tapi harga barang itu tergantung dari kondisi pasar atau tergantung dari ya harga pasar dunia kan. Jadi dia tidak bisa mengendalikan harga 100% juga. Atau misalnya seperti penjualan, memang penjualan itu yang ngurus adalah si bagian sales kan, tapi dia juga tidak bisa memastikan bahwa ya ini pasti akan laku seperti ini, pasti akan terjual sebegini, ya dia tidak bisa memastikan hal seperti itu juga. Aspek manusia. Nah, ini juga ya, jadi kalau misalnya dalam penganggaran, karena penganggaran itu dibuat oleh manusia, otomatis dia ada ya semacam kelonggarannya, kendornya. Nah, jadi kadang-kadang budget itu tidak bisa juga kita terlalu memaksakan. Ya, jadi mau tidak mau harus kita kendorkan atau kita agak difleksibelkan sedikit lah ya, karena kalau misalnya terlalu ketat pun ya kadang-kadang kasihan juga, tergantung dari kondisi pasar juga kan. Manajer udah terlalu bekerja keras, ternyata kondisi pasar tidak memungkinkan ya juga tidak bisa kan. Apalagi seperti yang musim-musim krisis. Kalau sudah krisis ya itu tidak bisa lagi. Perlu diketahui budget bukan satu-satunya pengukuran kinerja. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan menilai baik buruknya seseorang itu dilihat dari budgetnya bagus atau tidak. Ya, jadi mengukur seseorang itu sebenarnya bukan hanya dilihat dari budget saja, tapi dilihat dari sisi lain. IBM dan Kodak merancang insentif bonus berdasarkan kemiripan antara budget dengan aktual. Nah, jadi kalau misalnya beberapa perusahaan, dia itu kalau misalnya antara anggaran dengan realisasi itu tidak terlalu jauh beda, dia akan mendapatkan bonus. Semakin mirip antara anggaran dengan realisasi, itu akan semakin besar bonus yang mereka dapatkan. Tapi kalau semakin jauh antara yang dianggarkan dengan yang direalisasikan, nah itu bisa membuat mereka itu dapat bonusnya makin kecil. Jadi ini salah satu hal yang membuat seseorang itu jadi termotivasi menjadi bekerja lebih giat lagi kan. Jadi anggaran itu disesuaikan dengan realisasi, terus juga ya implementasi atau tindakan untuk membuat hal itu terjadi bagaimana. Nah, sehingga itulah kan yang membuat mereka akan bekerja semakin keras. Ya, dapatlah bonus yang seperti diharapkan. Ya, banyak manajer yang berpikir negatif. Ya, itu memang bagi beberapa manajer itu apalagi yang sulit ya mencapainya, itu pasti merasa ini budget nih membuat nilai kita rendah terus. Sebenarnya ya tujuan akhir dari budget itu bukan seperti itu kan. Tujuan akhirnya itu adalah untuk tindakan korektif dan mencapai tujuan. Nah, Kaizen budgeting. Kaizen budgeting itu adalah istilah penganggaran dari Jepang ya, filosofi dari Jepang. Jadi di situ ada seperti GE atau General Electric ya dan Toyota. Jika sulit untuk menurunkan biaya, tentu para manajer akan berusaha mencari alasan dan menyesuaikan targetnya kembali. Sebenarnya Kaizen budgeting itu istilah filosofi dari Jepang itu adalah Kaizen ya. Kaizen itu berarti perbaikan terus-menerus.
Nah, kalau misalnya terkait dengan biaya atau kajian budgeting, itu ya semacam kalau bisa semakin tahun itu semakin rendah biayanya, atau lebih baik dia tetap, tapi kualitasnya baik. Nah, itulah penerapan kaizen budgeting di perusahaan. Ya, pokoknya kalau bisa biaya itu lebih rendah makin tahun ke tahun, atau biaya tetap tapi kualitasnya makin meningkat dari tahun ke tahun. Ya, memang itu sangat sulit, tapi ya itulah yang menjadi tantangan perusahaan ya. Perusahaan itu ya pastinya pengen kalau bisa biayanya itu terus turun setiap waktunya. Itu harapan setiap perusahaan. Jadi biaya itu akan terus turun setiap waktunya. Tapi ya harus melihat lagi kondisi pasar kan. Ya, budgeting di perusahaan multinasional. PMN akan bawa akses ke pasar dan sumber daya yang baru namun mendorong fluktuasinya mata uang. PMN itu adalah ya perusahaan multinasional ya. Kalau misalnya ada perusahaan multinasional tuh ya pasti dia akan membawa produk baru, terus membawa sumber daya yang baru ya, tapi di situ akan dorong terjadinya fluktuasi mata uang kan. Nah, terus juga harus ditranslasi mata uangnya untuk pelaporan ke megang saham. Jadi gini, kalau misalnya megang sahamnya adalah orang Amerika ya seperti KFC, itu megang sahamnya orang Amerika, dia bikin usaha di Indonesia. Otomatis ketika keuntungan KFC itu dalam rupiah, dia harus ditranslasi atau dijadikan dalam mata uang dolar. Dari rupiah ke dolar kan. Nah, proses translasi itu tidak semudah itu. Kita tahu bahwa kurs atau fluktuasi mata uang asing ya itu bisa berubah setiap harinya, bukan setiap bulan atau setiap tahun, tapi berubah setiap harinya kan. Nah, ini yang menjadi tantangan, dia itu akan pakai kurs yang mana. Nah, terus setiap harinya itu dia akan pakai kurs yang berapa. Bagaimana selisih antara kurs beli sama kurs jual. Terus bagaimana keuntungan yang akan diperoleh dari selisih kurs tadi. Nah, itulah yang akan menjadi pertimbangan kan. Makanya mentranslasi atau mengubah mata uang dari rupiah ke dolar itu tidak segampang itu. Kalau transaksinya hanya sekali, ya itu sangat gampang. Tapi kalau transaksinya tiap hari dalam setahun, ya kita tahu kan, kurs falas itu setiap tahunnya akan berubah. Bukan hanya setiap tahun, tapi setiap bulan, setiap hari ya. Setiap semester, setiap bulan, setiap hari. Ya, sehingga disinilah menjadi tantangan bagi akuntan manajer, ya perlu budget untuk pertukaran valuta asing. Situasi yang berubah, nah itu akhirnya menggunakan forward atau hedging. Ya, hedging itu semacam lindung nilai, future ya. Forward, future, hedging, opsi, yaitu salah satu cara agar kita itu tidak terkena kerugian gara-gara selisih pertukaran valuta asing. Nah, jadi itu salah satu cara yang ditempuh manajemen ya. Nah, bagaimana itu lebih detail mengenai forward, future, hedging itu akan dijelaskan sebenarnya di keuangan internasional atau di mata kuliah ekonomi bisnis global. Jadi di mata kuliah yang lain ya, yang tadi satunya saya sebutkan ya, itu ada dijelaskan bagaimana future, hedging, forward, kontrak opsi dan lain sebagainya. Ya, PMN membuat menjadi alat yang menilai ketika beroperasi di lingkungan yang penuh akan ketidakpastian sehingga perusahaan akan menyesuaikan budgetnya. Tujuan penganggaran seperti ini bukanlah untuk menilai kinerja, karena hal tersebut akan jadi tidak berguna juga dengan kondisi itu. Ya kan? Tidak bisa menilai kinerja itu berdasarkan dari fluktuasi mata uang asing, karena memang fluktuasi mata uang asing itu kan ya tergantung dari pasar dunia. Jadi menilai kinerja manajer menggunakan fluktuasi mata uang asing itu tidak tepat. Baik, semoga sampai di sini bisa dipahami ya.